Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Allahu Akbar, mantap, luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, bahagia? Nah, mudah-mudahan selalu bahagia ya, selalu senang, selalu bahagia, selalu gembira. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar baiknya kita doa mulai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih, Pak. Masih. Materi tentang iman kepada hari akhir, artinya hari kiamat pasti akan terjadi. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Betul sekali. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur ya. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep amanah dan jujur berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian mampu mempraktikkan sikap amanah dan jujur dalam nyata. Ya, belajar pada ice breaking terlebih dahulu. Kalau Pak bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Pak bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Pak bilang malam, tepuknya 3 kali. Ayo kita coba, mari kita coba. Pagi, siang, malam, malam, siang. Pagi, malam, siang. Ya, itu bagus. Konsentrasi kalian ya, sebelum belajar kita harus fokus dan konsentrasi untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tampilkan sebuah video yaitu tentang amanah dan jujur. Nah, Pak ulang lagi ya. Nah, tolong kalian perhatikan ya. Ya.
Tadi waktu dikasih makan bakwan 5 biji. Iya, emang kenapa tuh? Kenapa bayarnya cuma 2? Lalu gak diunjuk. Kamu gak dengerin penjelasan guru agama baik-baik. Jujur itu hanya dalam perkataan. Aku tadi lihat kamu mulai kelas waktu bapak menjelaskan tentang kejujuran yang jelas kok. Jadi penjelasan yang kamu dengar itu belum selesai. Tadi aku juga browsing di internet untuk memastikan. Terus aku harus ngapain tuh? Aku paling kalau ada semua yang mengeluarkan diri. Kenapa harus malu dong? Kita kan udah belajar tentang keamanan. Jadi kita harus berani bertanggung jawab. Aha, gimana kalau besok kamu aku temui untuk temui wakan? Berdasarkan video tadi, informasi apa yang kalian pahami? Ayo, ada yang bisa, ada yang ingin berpendapat. Informasi apa yang bisa kalian pahami tentang kejujuran, anak-anak? Jadi informasi itu informasi tentang kejujuran, ya. Nah, jadi kejujuran itu bukan perkataan saja, tetapi ada perbuatan, ya. Jadi jujur itu ada 2, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Yang tadi contohnya apa? Yang tadi makan gorengan, makan 5 bayar 2. Itu jujur dalam perbuatan. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak itu perilaku jujur dalam perbuatan. Ini ada kasus ya, studi kasus ya. Silakan kalian bacakan kasusnya, studi kasusnya. Silakan dibacakan ya. Suara yang paling bagus siapa? Suara yang paling kencang. Ayo yang bersedia. Ini kamu aja. Kamu saja ya. Silakan dibacakan studi kasusnya ya. Lailanya seorang siswa dalam menjalankan amanah. Ya. Budi, siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Kluang, dikenal sebagai anak yang cukup aktif di sekolah. Ia sering terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dipercaya oleh guru sebagai salah satu anggota pengurus perpustakaan. Beberapa minggu yang lalu, Budi mendapat tugas untuk menjadi koleksi buku perpustakaan yang sering dipinjam oleh teman-temannya. Sebagai pengurus perpustakaan, tugasnya adalah memastikan buku-buku tercatat dengan rapi dan dikembalikan tepat waktu. Pada suatu hari, seorang guru menemukan bahwa beberapa buku perpustakaan yang dipinjam siswa hilang atau rusak. Catatan tentang siapa yang meminjamnya. Setelah ditelusuri, ternyata Budi Laila mencatat peminjaman dan pengembalian buku di buku registrasi perpustakaan. Ketika diminta menjelaskan, Budi mengaku sering lupa mencatat karena sibuk dengan tugas sekolah lain dan kegiatan ekstrakurikuler. Akibatnya, beberapa buku tidak terlacak keberadaannya dan perpustakaan mengalami kerugian. Bella, aplaus dulu buat Bella. Terima kasih ya telah membantu Pak untuk membaca studi kasus tadi ya. Nah, berdasarkan studi kasus tadi, anak-anak, apa dampak sikap tersebut terhadap dirinya sendiri? Tadi bercerita tentang apa, nak? Tadi studi kasus tadi bercerita tentang amanah. Iya, betul. Jadi studi kasus tadi bercerita tentang
amanah. Amanah, seorang guru memberikan amanah kepada sisbudi untuk menjaga perpustakaan. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi budi ini menjaga perpustakaan tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga buku yang di perpustakaan tersebut tidak tercatat dengan benar, dengan baik ya. Betul. Jadi di situ ada studi kasus tentang amanah. Nah, apa dampaknya terhadap dirinya sendiri, terhadap budi? Apa dampaknya? Kalau budi tidak amanah, dampaknya ke budi itu apa? Tidak. Iya, dampaknya kepada diri budi, karena budi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, budi tidak dipercaya. Nah, sekarang Pak memberi kalian, silakan kalian cari di internet, yaitu mencari dalil Al-Quran dan hadis tentang amanah dan jujur. Silakan cari di internet ya, per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, Pak kasih waktu ya, Pak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit ya untuk mencari dalil baik Al-Quran maupun hadis tentang jujur dan amanah. Silakan dikerjakan. Silakan cari. Sudah, kita presentasi langsung ya. Kita presentasi langsung. Kita perwakilan saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita presentasinya. Silakan di kelompok masing-masing, tetapi berdiri saja. Ya, silakan kelompok 1. Untuk membaca dalil Al-Quran dan hadis tentang jujur dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pangestu dari kelompok 3. Dari kelompok 1, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan dalil Al-Quran dan hadis tentang sifat amanah. 1. Sifat amanah, surat An-Nisa ayat 6. Allah ya'murukum an tu'ani wa la manati illa ahliha. Artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hadis Rasulullah tentang amanah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adila manata illa mani tamanaka wala tahu man khonaka. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. 2. Contoh penerapan nilai amanah dalam kehidupan. 1. Bendahara kelas yang menjaga dan mencatat uang kas sesuai jumlahnya tanpa ada penyalahgunaan. 2. Mematuhi janji untuk mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ya, aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya. Saya kasih Amelia Pitaloka, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang sifat jujur. 1. Sifat jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. 2. Hadis tentang jujur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innasih wayahdi ilal birri wa innal birwayahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Contoh penerapan nilai jujur dalam kehidupan. 1. Memberikan informasi yang benar saat mengerjakan soal ujian tanpa mengontek. 2. Mengembalikan barang atau uang yang dipinjamkan kepada pemiliknya meskipun tidak ada yang minta. Kelompok 2. Kelompok 3, silakan.
Nah, aplaus buat kelompok 3. Ya, terima kasih kalian telah mempresentasikan dalil tentang jujur dan amanah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, tadi kalian sudah membaca dalil tentang jujur dan amanah. Sekarang kalian akan menjawab pertanyaan sebagai berikut ya. Tolong diperhatikan ke depan. Pertanyaan yang pertama, ya. Mengapa sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Kelompok 1. Pangestu yang ingin berpendapat. Mengapa sifat jujur dan amanah itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita dipercayai orang. Iya, bagus. Betul juga. Agar kita bisa dipercayai orang. Ya. Agar kita bisa dipercayai orang. Betul. Yang kelompok 2 yang ingin berpendapat. Mengapa jujur dan amanah itu penting? Atau mungkin kelompok 3, silakan. Kalau salah nggak apa-apa, yang penting berpendapat. Ya. Untuk menjalin harmonis, hubungan yang harmonis. Bisa. Jadi anak-anak yang pertama itu betul kata kawannya tadi, bahwa jujur dan amanah itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita makhluk sosial. Artinya kita perlu dengan orang lain, kita selalu berinteraksi, ya, kita selalu berinteraksi di lingkungan kita. Berinteraksi nggak kamu? Iya, artinya untuk menjalin hubungan kita itu dengan orang harmonis, baik kan? Bagaimana kalau seandainya kita dengan orang lain tidak harmonis, tidak baik hubungan kita? Maka kehidupan kita susah ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa jujur dan amanah dapat mempengaruhi hubungan sosial kita itu? Karena jujur dan amanah, kalau kita tidak jujur, bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Mempengaruhi jujur dan amanah itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki sifat jujur dan amanah? Kalau seseorang tidak jujur, apa yang terjadi? Tidak bisa? Iya, betul. Jadi kalau kita tidak jujur, tidak amanah, tentu kita tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Harus mempraktikkan jujur dan amanah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada hari ini, amanah adalah menjaga kepercayaan dengan rasa tanggung jawab. Kalau jujur adalah berkata dan bertindak, atau perkataan, perbuatan sesuai dengan kebenaran. Ya, baik, kita akan mengevaluasi kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu kita akan quizzes ya. Silakan buka HP kalian, silakan dijawab ya, dijawab pertanyaan di situ ya. Yang paling banyak benar nilainya di atas ini.
Sudah. Nah, Naufal sudah ya, sudah selesai. Naufal 7.920 ya. Ayo yang lain silakan dijawab. Kalau benar di atas nilainya ya. Nah, nomor 2 Dinda, nomor 3 Nazibon, nomor 4 Aditya. Nah, nomor sudah. Kemudian Garista sudah. Zibon sudah. Ya sudah. Berapa orang lagi yang belum? Sudah. Gangguan ini. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, yang tertinggi Dinda. Aplaus dulu buat Dinda. Kemudian yang kedua Aditya. Mana Aditya? Oh, mantap, luar biasa. Yang ketiga Garista. Mana Garista? Nah, betul. Kemudian Ziban, Naufal Pangestu, Lara Cantika Piona, kemudian Rosa Amelia, Kasih Pitaloka, Aken Zaki, Bella Dwi, Felisa Bila, Putri Amelia, Dinda Ayu. Ya, ya, aplaus dulu buat kita semua. Hey anak-anak, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan kuisis. Kalau Pak perhatikan dari hasil kuisis tadi, kalian rata sudah memahami ya tentang materi jujur dan amanah. Nah, juara satunya, wah, Dinda. Ziban, iya luar biasa. Ini akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.